Hai Sobat Gemoy dimanapun kalian berada, balik lagi sama Gemoy yang akan memberi kalian spoiler film terbaru tahun ini. Twist! Ya, film ini merupakan film bergenre action drama dan sangat recommended deh buat Sobat Gemoy yang pengen nambah list film terkeren. Disutradarai oleh Martin Owen yang diangkat dari novel karya Charles Dickens berjudul Oliver Twist, di mana dalam film tersebut menceritakan bahwa Revlow sebagai Oliver atau Twist dan gengnya mempunyai sebuah misi besar dalam memberantas kejahatan. Yaps, bukan main-main. Apa yang mereka lakukan akan bikin kalian gede-gede kepala deh. Bagaimana tidak? Mereka memberantas kejahatan dengan cara mencuri. Ya, sama aja dong. Eits, tapi kalian gak bisa nonton setengah-setengah ya, karena film ini sangat-sangat tidak tertebak alur ceritanya. Gemoys ingatkan, ini adalah spoiler konten. Jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, Gemoys sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu, karena pengalaman menonton film ini akan terasa lebih nyata jika kalian nikmati secara lengkap. Langsung aja Gemoys mulai spoiler filmnya, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe biar makin semangat ya Sobat Gemoy. Dimulai dari sebuah agen pencurian tersohor di London yang menyuruh anak buahnya bernama Tom Chilting untuk mencuri sebuah amplop berisi dokumen yang sangat penting. Dikejarlah Tom oleh petugas dengan memanjat gedung-gedung di London yang sangat tinggi. Lalu datanglah seorang wanita yang datang membantunya. Alih-alih dia membantu, Tom justru diseret dari ketinggian dan Tom pun terjatuh di sana. Tom pun tewas dan amplop itu pun berhasil diambil oleh wanita tersebut. Di kisah lain diceritakan pada beberapa tahun yang lalu, hiduplah anak laki-laki yang super gemoy bernama Oliver. Dia hanya dibesarkan oleh ibunya. Hidupnya dengan ibunya pun cukup sederhana, namun mereka memiliki sebuah mimpi di masa depan. Mereka menuang mimpi-mimpinya itu di atas kanvas dan melukisnya. Ya, mereka sangat suka dengan seni, terutama di bidang melukis. Ibunya adalah seorang pelukis sehingga hal itu sudah mendarah daging di dalam jiwa Oliver. Hingga suatu hari datanglah mereka ke sebuah galeri dan melihat sebuah lukisan seorang wanita. Lalu ibunya menjelaskan bahwa lukisan tersebut sangat-sangat bermakna. Mereka sangat suka mengunjungi galeri untuk melihat-lihat lukisan. Sampai datanglah hari paling memilukan dalam hidup Oliver. Tak disangka-sangka, orang yang paling disayang Oliver meninggal dunia dan meninggalkan Oliver untuk selama-lamanya. Kini Oliver hidup sebatang kara. Dia juga tidak memiliki tempat tinggal. Dia selalu mengingat hal-hal yang menyenangkan bersama ibunya, termasuk mengunjungi galeri. Lambat laun, akhirnya Oliver pun tumbuh menjadi remaja sebatang kara yang selalu tidur di galeri sampai petugas keamanan pun sering marah dibuatnya karena Oliver anaknya super bandel. Singkat cerita, Oliver ini tidur lagi di galeri sehingga membuat petugas keamanan kembali mengejarnya. Namun Oliver berhasil kabur dari kejaran petugas keamanan itu. Dia lari menuju jalanan dan mengambil cat semprot yang ia simpan di bawah tangga sebuah gedung. Dia akhirnya bisa kabur dari kejaran petugas keamanan. Lalu di jalan dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang ditilang oleh polisi karena wanita tersebut parkir terlalu lama. Melihat polisi yang sangat tidak toleran terhadap wanita itu, akhirnya Oliver mengalihkan perhatian polisi itu dengan cara mencoret-coret mobil polisi menggunakan cat semprot. Polisi pun mengejar-ngejarnya, namun Oliver terus berlari hingga menabrak dua muda-mudi yang sedang berjalan di jalanan. Mereka sangat terkagum dengan aksi yang dilakukan oleh Oliver. Bagaimana tidak, Oliver berlari begitu gesitnya dan mahir dalam mengelabui polisi. Terus berlari dan berlari hingga akhirnya polisi pun kewalahan. Oliver pun akhirnya jauh dari polisi-polisi itu. Tak lama waktu berselang, datanglah dua muda-mudi itu dan mereka pun memperkenalkan dirinya. Mereka bernama Dodge dan Betsy. Mereka bilang kalau aksi Oliver mengelabui polisi itu sangat sangar. Mereka sangat kagum dengan aksi yang dilakukan oleh Oliver. Saat mereka asik bicara, tiba-tiba polisi yang lain datang dan berhasil menangkap Oliver. Eits, tapi tunggu. Yang berhasil ditangkap hanyalah celana jeans milik Oliver. Yaps, karena Oliver berhasil memanjat sebuah rumah dan berhasil ditolong oleh teman Betsy dan Dodge. Kocak banget deh pokoknya. Akhirnya Oliver pun diajak menuju ke sebuah markas milik Betsy dan Dodge. Belum sempat ia berterima kasih kepada seseorang yang menolongnya tadi, tiba-tiba aja seseorang itu pergi. Ya udah, lanjut deh. Akhirnya Oliver pun masuk ke dalam markas milik Dodge dan Betsy. Saat masuk ke dalam markas tersebut, betapa terkejutnya Oliver dengan barang-barang yang ada di sana. Ya, semua barang-barang di sana sangat menakjubkan. Dodge mengambil pakaian dan sepatu baru untuk Oliver. Yalah, kan dia nggak punya celana ya Sobat Gemoy. Oliver bertanya dari mana asal pakaian tersebut. Ternyata, pakaian termasuk semua barang yang ada di markas tersebut adalah barang curian. Wow, kok bisa ya?
Simak terus ya Sobat Gemuk. Selanjutnya, Dodge mengajak Oliver bertemu dengan Fagin. Fagin merupakan ketua dari geng pencuri tersebut. Awalnya Fagin tidak mau kalau Dodge membawa anak baru lagi masuk ke dalam gengnya. Namun berkat Dodge yang meyakinkan Fagin bahwa dia adalah seniman graffiti yang sangat-sangat keren, akhirnya Fagin mau Oliver ini masuk ke dalam gengnya. BTW, Oliver ini kalau di geng panggilannya Twist ya Sobat Gemoy. Fagin ini sudah menganggap anak buahnya adalah keluarga. Jadi apapun yang akan terjadi dengan anak buahnya, dia akan bertanggung jawab. Termasuk mencuri adalah cara mereka bertahan hidup. Fagin menawari Twist untuk tinggal bersama mereka. Namun Twist menolak mentah-mentah dan benar-benar tidak mau dirinya masuk ke dalam geng pencuri tersebut. Akhirnya, Twist meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, dia melihat lukisan dinding milik Fagin yang sangat indah. Iya, Twist ini kan sangat-sangat menjiwai seni melukis ya Sobat Gemoy. Jadi dia tahu mana lukisan-lukisan yang indah menurut para seniman. Yaps, termasuk milik Fagin ini. Saat dia keluar dari markas Fagin, dia bertemu dengan seseorang yang telah menolongnya dari kejaran polisi itu. Ingat kan, Twist memanggil seseorang tersebut, lalu dia menghampirinya. Betapa terkejutnya kalau ternyata dia adalah seorang wanita, karena dia pikir yang menolongnya adalah seorang lelaki. Melihat kecantikan wanita tersebut, kayaknya Twist kesemsem deh. Heran aja, wanita secantik itu kok lincah banget ya bisa manjat-manjat gitu. Keesokan harinya, Twist memulai aksinya di sebuah gedung yang sangat-sangat tinggi. Gila sih, bukan main-main ini mah. Keren banget. Emang gak takut apa ya ditangkap sama polisi kayak yang kemarin? Dari kejauhan, Fagin dan gengnya mengintip dari gedung sebelah. Wih, ini anak bener-bener seniman keren nih. Lalu, Red, yaps, wanita yang menolongnya itu menghampiri Twist, tentu dengan aksi kerennya melompati gedung-gedung tinggi itu. Dari sanalah hubungan Twist dan Red jadi makin dekat. Red akhirnya mengundang Twist untuk bergabung di makan malam yang diadakan di markas Fagin. Nah, kalian ingat kan dengan kasus pencurian amplop yang menewaskan seorang pencuri? Ternyata, pencuri yang tewas bernama Tom Chilting tersebut merupakan salah satu anak buah dari Fagin. Yaps, dia termasuk teman dari Dodge, Patsy, dan Red. Fagin memutuskan untuk memanggil Sykes, teman lamanya. Kalian tahu siapa Sykes? Ternyata, dia adalah sosok wanita yang mengambil amplop dokumen itu dari tangan Tom. Pada saat Tom telah tewas, Sykes mengambil amplop itu dari tangan Tom. Setelah bertemu dengan Sykes, Fagin meminta Sykes untuk segera memberikan amplopnya kepada Fagin karena memang itulah yang dicari oleh Fagin. Tapi tidak semudah itu ya Sobat Gemoy. Sebagai imbalannya, Sykes meminta agar dilibatkan dalam sebuah misinya yang mengincar Dr. Losburn. Sykes ini ingin bagian gitu loh Sobat Gemoy. Kalau semua misi berjalan dengan lancar, Sykes mau memberikan amplopnya kepada Fagin sebagai komplikasinya. Akhirnya, Fagin memutuskan untuk iya deh, kamu boleh ikut misi bersama dengan anak buahku untuk mengincar Losburn. Balik lagi dengan Twist yang diundang makan malam oleh Red. Dia kira Red hanya mengajaknya makan berdua, tapi ternyata Red mengajak makan malam bersama keluarga besar Fagin. Singkat cerita, setelah makan, Fagin merencanakan sebuah misi yang akan mereka jalankan. Dr. Crispin Losburn merupakan seorang kurator, pedagang seni, dan penikmat lukisan abad ke-18. Dia sangat mudah ditebak dan itu akan sangat membantu dalam misi penyadapan Dr. Losburn. Dia bangun di pagi hari dan berangkat kerja tepat pukul 8 pagi. Semua kegiatannya sudah diintai oleh Fagin dan anak buahnya, termasuk jam berapa dia pergi ke cafe shop, hingga di mana dia meletakkan ponselnya. Sungguh luar biasa. Sampai sedetail itu loh. Dan itulah yang akan mereka garap, Dr. Losburn. Kenapa kok Dr. Losburn ya? Ya, karena Losburn yang telah mengambil semua dari Fagin. Ingat ya, semuanya, bukan 1-2 nih, semuanya. Sekarang saatnya untuk balas dendam. Fagin menyusun strategi. Yang pertama, mereka harus ngehack HP-nya Dr. Losburn. Dan yang akan jadi dalang utamanya adalah Red. Dia yang akan mengalihkan pembicaraan sehingga dia bisa mengambil HP milik Losburn saat berbicara ya Sobat Gemoy. Langsung aja, karena sudah hafal dengan gerak-gerik Losburn, keesokan harinya mereka melancarkan aksinya nih. Red tiba-tiba menabrak Losburn yang sedang membawa kopi dan mengajak Losburn berbicara sebagai bentuk pengalihan. Dengan aksi cermatnya, dia berhasil mengambil HP milik Losburn dan memberikannya kepada Twist. Twist bergerak dengan cepat dan memberikan HP-nya kepada Betsy. HP tersebut langsung dikopi untuk melihat pergerakan yang sedang dilakukan oleh Losburn. Belum sempat memindai, tiba-tiba Losburn pergi. Benar saja, saat di dalam taksi dia mencari HP-nya yang telah hilang. Namun begitu cepatnya Twist muncul masuk ke dalam taksi tersebut dan berpura-pura menjatuhkan HP Losburn di taksi tersebut. Kerja bagus Oliver.
Babak kedua akan segera dimulai. Mereka semua senang dengan kerja bagus anak baru itu. Fagin yang sudah mendapatkan semua data dan pergerakan dari Losburn terus mengawasinya untuk kelancaran misi tersebut. Fagin menyuruh Red akan Nancy untuk mempelajari apa yang bisa dia bahas bersama Losburn untuk mengalihkan perhatiannya. Yaps, dia bisa belajar pengetahuan dalam seni untuk memikat Losburn. Tanpa berpanjang-panjang, Oliver mengajak Nancy pergi ke galeri untuk belajar seni bersama. Lagi-lagi, Oliver dibuat jatuh cinta lagi kepada Nancy. Dari sanalah hubungan mereka jadi semakin dekat. Babak kedua pun dimulai. Agar lancar, mereka butuh rencana untuk galeri Losburn. Yaps, Fagin berpura-pura menjadi pak tua yang sedang membeli galeri Losburn. Dia meminta agar seseorang memberikannya side plan dari galeri Losburn tersebut. Tanpa basa-basi langsung saja Fagin mendapatkan foto dari side plan tersebut agar semakin mudah mengelabui Losburn. Sebenarnya apa sih yang diincar dari Dr. Losburn ini? Ternyata mereka mengincar sebuah lukisan, 1 dari 6 lukisan oleh William Hogarth. Jadi gini nih ceritanya, saat lukisan tersebut hilang dalam kebakaran, banyak orang percaya itu adalah sebuah trik untuk menyamarkan pencurian. Sampai saat ini belum terlacak siapa dalang dibalik pencurian tersebut. Kenapa Dr. Losburn? Ya, karena dia adalah penjualnya. Bagaimana caranya? Bertahun-tahun yang lalu, Losburn bermitra dengan Isaac Salomon. Keduanya membeli banyak lukisan, dan salah satunya adalah lukisan Hogarth. Tapi, saat mereka mengadakan pelelangan, Losburn hilang bersama lukisan tersebut. Sedangkan Salomon, dia tidak mendapatkan apa-apa dan kredibilitasnya hilang. Belakangan ini, Losburn mengaku semua lukisan itu dicuri. Saat asik membicarakan tersebut, tiba-tiba Sykes datang, begitu juga dengan Oliver dan Nancy. Fagin mengenalkan Oliver kepada Sykes, juga anjing ganasnya Bullseye. Malam harinya, mereka melancarkan aksinya. Nancy yang sudah diundang oleh Losburn pun akhirnya menghadiri kencannya. Untuk menarik perhatian Losburn, Nancy menunjukkan potret sebuah lukisan yang telah dilukis oleh Oliver saat di gedung. Dan ternyata itulah pengalihannya. Geng tersebut sudah memata-matai Losburn dari kamera milik Nancy. Saat asik membicarakannya, Nancy pun izin ke toilet dan melancarkan aksinya. Dia bertugas untuk menjebol saluran plumbing agar pipanya bocor, sehingga galeri tersebut kebanjiran dan Losburn memindahkan lukisannya. Aksinya pun berhasil walaupun tidak semulus yang kalian kira. Sesampainya di markas Fagin, ada hal yang paling bikin kesel nih Sobat Gemoy. Oliver cemburu kepada Sykes karena bisa dalam tanda kutip mendapatkan Nancy dengan seenaknya. Karena merasa kesal, akhirnya dia pun pergi ke sebuah bar, lalu datanglah Nancy untuk menyusulnya. Tiba-tiba, mata-mata Nancy yang dikirimkan Sykes berhasil menggerebek Oliver, lalu perkelahian pun terjadi. Namun Nancy dan Oliver berhasil kabur nih Sobat Gemoy. Saat di jalan pulang, Oliver tertangkap oleh polisi yang sudah dirusak mobilnya oleh Oliver. Ternyata, Oliver sedang diculik oleh 2 orang detektif nih Sobat Gemoy. Bukan polisi ya. Oliver dimintai keterangan atas Fagin, seorang pedagang seni yang tiba-tiba menghilang. Juga Sykes yang ada kaitannya dengan pencurian dokumen bersama tewasnya Tom Chilting. Saat sampai di markas Fagin, Sykes bertanya kepada Nancy apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Sykes menyeret Oliver masuk ke dalam dengan sangat-sangat tidak pantas. Sykes ini benar-benar psycho ya Sobat Gemoy. Saat Sykes menanyai apa yang sedang terjadi pada Oliver, tiba-tiba Betsy mendengar percakapan Losburn bersama Artnet kalau galerinya sedang kebanjiran dan dia akan segera memindahkan lukisan tersebut. Dia akan memindahkan lukisan tersebut ke Dot Boys dan akan segera dilakukan penjemputan oleh kurir. Babak ketiga pun dimulai. Lukisannya akan terus bergerak dan inilah saatnya. Rencananya, Nancy akan mengirimkan sebuah lukisan kepada kurir yang sama yang telah dipesan oleh Losburn agar dilakukan penjemputan. Lalu salah satu di antara mereka yaitu Betsy akan masuk ke dalam truk sebagai paket atau lukisan tersebut dan saat di tengah perjalanan dia akan mencuri lukisan tersebut. Tapi tidak semudah itu. Ternyata Betsy tidak mau karena ruang yang terlalu sempit di dalam truk. Akhirnya tugas Betsy digantikan oleh Oliver Twist. Langsung saja aksi dilancarkan. Rupanya Losburn tahu kalau lukisannya akan dicuri karena sangat-sangat mencurigakan. Losburn pun segera menelpon polisi dan keributan pun terjadi. Oliver berhasil kabur karena bantuan Sykes yang telah menghabisi polisi. Apa yang Oliver dapatkan? Nampaknya Oliver gagal dalam menjalankan misinya. Dia tidak berhasil mengambil lukisan Losburn. Saat Oliver kembali ke markas Fagin, dia mendapatkan laporan dari detektif kalau ternyata dia telah membunuh Tom Chilting dan mengambil dokumennya. Saat itu, Sykes datang dan memukuli Oliver karena perbuatannya yang menurut Sykes sangat bodoh. Langsung saja, Nancy membela Oliver dan membeberkan semua hal yang telah ia lakukan dengan Oliver. Hal itu membuat Sykes cemburu dan marah besar terhadap Nancy. Lalu Nancy diseret dan dianiaya oleh Sykes. Oliver juga bilang kepada Fagin dan Dodge kalau sebenarnya dalang dibalik tewasnya Tom adalah Sykes. Sekarang dia juga berupaya membunuh Betsy yang ia sembunyikan di mobilnya. Juga Nancy yang sebentar lagi akan tewas di tangan Sykes. Sykes ingin membunuh semua dan mendapatkan apa yang dia inginkan dari Fagin. Bener-bener dah si Sykes ini.
Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu. Langsung aja, acara pelelangan yang digelar oleh Galeri Nasional pun akan segera dimulai. Dodge memata-matai salah seorang petugas keamanan untuk dikopi kartunya agar Dodge bisa masuk ke dalam galeri. Benar saja, Dodge berhasil memindai dan memberikannya kepada Oliver agar mereka bisa masuk dan mencuri lukisan tersebut. Lukisannya akan dicuri. Jadi, satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah masuk ke dalam galeri tersebut sebagai peserta lelang. Saat Fagin masuk ke dalam galeri sebagai peserta, dia telah menyelipkan pistol kepada Losbern. Saat pelelangan dimulai, bukannya mengangkat kertas lelang, Losbern mengangkat pistol yang telah diselipkan oleh Fagin dan mereka semua porak-poranda termasuk lukisan yang akan dikembalikan ke dalam lemari besi. Aksi mereka pun dimulai. Keren banget ya pokoknya Sobat Gemoy. Lukisan tersebut dibawa menuju lemari besi menggunakan lift. Oliver yang bertugas sebagai pembawa lukisan tersebut juga melancarkan aksinya. Dia berhasil mencuri lukisan tersebut dan memanjat tali di poros lift. Detektif yang ada di sana segera mengejar Twist, namun Twist berhasil diselamatkan oleh Dodge. Mereka berdua pun lari dan meninggalkan detektif itu. Ternyata mereka berhasil melakukan pengalihan berkat bantuan Betsy. Lah, Betsy kan udah dibunuh Sykes di dalam mobilnya ya. Oh, ternyata tidak Sobat Gemoy. Betsy masih hidup dan terus mengawasi pergerakan mereka semua. Mereka semua kembali berkumpul di markas Fagin. Begitu juga dengan Oliver yang sudah membawa lukisan Hogarth tersebut. Melihat Sykes yang menodongkan pistol kepada Red, Oliver pun geram. Jika Sykes memberikan Red kepadanya, maka lukisan tersebut juga akan diberikan Oliver kepada Sykes. Lukisan itu berhasil diambil dari tangan Oliver, kemudian Sykes menodongkan pistolnya kepada Oliver. Curang banget sih Sykes ini. Namun betapa cerdiknya si Oliver ini, ketika Fagin melihat lukisan itu bahwa lukisan tersebut adalah asli, Fagin menyuruh Sykes untuk memberikan amplopnya kepada Fagin. Ingat kan perjanjian yang dilakukan Fagin dan Sykes, tapi tidak semudah itu. Oliver menunjukkan bahwa lukisan yang ada di tangan Fagin tersebut adalah palsu. Ya, bukan hanya seniman jalanan, Oliver ini kan emang pandai melukis ya. Jadi Oliver menyalin gambar asli dari Hogarth lalu menukarnya dengan yang asli. Nah, saat berada di dalam truk kurir, ternyata Oliver ini berhasil mencuri lukisannya yang asli dan ditukar dengan salinan yang Oliver buat. Kan lukisan yang asli otomatis ada di tangan Oliver ya. Kenapa kok nggak langsung diberikan saja kepada Fagin? Ya, Oliver memang cerdik. Dia lakukan itu semua karena Sykes yang sangat licik dan seenaknya sendiri nih Sobat Gemoy. Atas bantuan Fagin, akhirnya Oliver dan Red pun berhasil kabur dari serangan Sykes yang sudah marah besar. Sykes pun akhirnya menembak Fagin hingga akhirnya Fagin lemah tak berdaya. Sykes terus mengejar dan menyerang Oliver. Perkelahian pun terjadi, namun belum sempat Sykes menembak Oliver, dia telah terlebih dahulu ditembak oleh Fagin. Wow, Sykes pun tewas. Amplop sekarang sudah berada di tangan Fagin. Seminggu kemudian, detektif itu menghubungi Oliver untuk menyerahkan lukisan tersebut kepada negara. Namun, apa yang Oliver perbuat? Dia malah meninggalkan kedua detektif itu dengan amplop yang selama ini berada di tangan Sykes dan memberikan clue di mana lukisan tersebut berada. Ternyata lukisan tersebut berada tepat di atas kedua detektif itu. Mereka juga berhasil mengungkap lukisan Hogarth yang lain di sebuah gudang yang telah didesain khusus oleh Losbern untuk menyembunyikan lukisan-lukisan tersebut. Losbern pun berhasil ditangkap karena bukti kepemilikan lukisan tersebut menyebutkan bahwa bukan dia pemiliknya. Losbern juga berhasil meraup untung dari penjualan karya seni curian dan memalsukan dokumen kepemilikan, juga menjadikan Tuan Isaac Solomon sebagai kaki tangannya. Dan ternyata Isaac Solomon merupakan Fagin. Ya, Fagin yang selama ini mengetuai geng pencurian keren tersebut. Wow, pantas aja ya Fagin melakukan semua ini. Ternyata pencuri sebenarnya adalah Dr. Crispin Losbern. Ternyata isi amplop selama ini adalah siapa pemilik sah lukisan Hogarth beserta kunci gudang milik Losbern yang tersembunyi. Keren kan? Sekarang Oliver Twist menjadi terkenal karena telah mengungkap kejahatan dan sebagai imbalannya, lukisan-lukisan Twist bersama ibunya dulu akhirnya dipajang di Museum Galeri Nasional. Yeay! Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan. See you! Bye-bye!